Hal yang terpenting dari perangkat IoT adalah setiap perangkat harus terkoneksi dalam suatu jaringan gitu ya. Karena data-data itu nanti diantarkan melalui jaringan. Data dari perangkat kemudian nanti masuk ke jaringan. Kemudian beberapa contoh untuk perangkat yang menggunakan teknologi Things itu biasanya yaitu adalah smart speaker gitu ya, smart TV, smart watch, smart AC dan smart lamp ya. Ada beberapa perangkat lagi yang lain mungkin seperti kulkas ya bisa jadi. Kemudian mesin produksi, peralatan pertanian dan segala macamnya yang ada eh, jaringannya ya. Dia bisa terkoneksi dalam jaringan. Dan dalam konsep IoT ya bahwa sensor itu tidak selalu melekat ya secara fisik pada objeknya karena bisa jadi mereka si smart sensor ini perlu memantau lingkungan ya, memantau lingkungan yang paling dekat dengan objek yang melekat padanya. Jadi kalau misalnya apa namanya, contoh misalnya kalau ada apa ya, alat penggembur tanah ya di pertanian misalnya, ya alat penggembur tanah di pertanian ya, sensornya mungkin ditaruhnya bukan di ada sensor yang tidak ditaruh di alat itu ya, tapi misalnya di atas alat itu misalnya di suatu rumah ya, greenhouse ya, dia melihat bahwa permukaan tanahnya sudah digemburkan atau belum gitu. Nah itu sensornya secara nggak langsung tidak nempel di peralatannya, tidak di peralatan dari things ya. Kemudian yang kedua adalah lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini terdiri dari jaringan perangkat ya dan teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan internet ya. Dan ini biasanya ada protokol jaringannya ya yang digunakan dalam IoT ya, termasuk salah satunya WiFi ya. Ya, terus kemudian ada Bluetooth juga ya, kalau kalau misalnya apa, smart speaker ya, kalian menggunakan smart speaker itu kan menggunakan jaringan Bluetooth, itu juga termasuk ya. Kemudian Zigbee itu juga salah satu jaringan standar IoT ya biasanya digunakan. Kemudian ada LoRaWAN ya. LoRaWAN atau kepanjangannya itu Long Range Wide Area Network, yaitu menggunakan jaringan komputer ya, menggunakan kabel gitu ya di di area yang besar ya. Misalnya smart city ya, misalnya smart city kita menggunakan konsep smart city itu tidak menggunakan jaringan internet tapi menggunakan jaringan LoRaWAN ini ya, karena kalau internet ya, apa-apa di internet kan ya itu juga menguras sumber daya ya, listriknya akan lebih besar gitu ya, datanya akan lebih banyak. Nah kalau menggunakan WAN gitu ya, jaringan wide area network, itu cukup lebih sedikit memakan sumber daya. Kemudian di jaringan itu biasanya ada gateway ya, pasti ada gateway ya, menyediakan saluran untuk transmisi perintah ya, kemudian dari perintah dari cloud kemudian ke hal-hal yang kemudian mengarahkan pada aktuator ya, untuk dilakukan operasi yang diperintahkan dari cloud ya. Pemanfaatan gateway juga itu nanti dapat eh, meningkatkan efisiensi dan keandalan dari IoT ya.
Kemudian aplikasi cloud ya, gateway itu menyediakan layanan penting dalam ruang IoT ya. Contohnya kompresi data, kemudian transmisi data yang aman ya. Agar kalau misalnya gateway itu di lapangan dan server cloud IT itu bisa bekerja ya, itu eh, lebih aman gitu ya. Data-datanya digunakan dari aplikasi gateway-nya itu juga lebih aman dan dienkripsi ya, dengan teknik dienkripsi dan kompresi. Kemudian gateway itu juga dirancang kompatibel ya dengan berbagai protokol ya, dengan tadi protokol WiFi ataupun LoRaWAN atau Zigbee ya, yang kemudian mereka berkomunikasi di gateway itu menggunakan protokol yang paling didukung ya dari gateway-nya ya. Kalau untuk WiFi ya WiFi ya, tapi kalau misalnya LoRaWAN gateway-nya beda lagi, mungkin spesifikasinya seperti itu. Oke, untuk yang ketiga itu adalah lapisan platform ya. Lapisan platform ini terdiri dari berbagai perangkat lunak ya dan layanan untuk mengelola data ya, yang dikumpulkan dari perangkat tadi. Dan dia dapat menyediakan berbagai layanan seperti misalnya mengelola perangkat, manajemen perangkat, kemudian manajemen data, datanya mau dihapus, mau dihilangkan, mau ditransmisikan gitu ya. Kemudian juga bisa menganalisis data dan integrasi dengan layanan dari cloud ya. Salah satunya contohnya adalah ini. Untuk platform IoT biasanya pakai AWS IoT. Dia bisa menyediakan berbagai macam service ya. Di antaranya tadi yang saya sebutkan. Kita masih lanjut. Untuk misalnya data-data itu diproses secara real time, kemudian ditransfer efektif dari sumber input ke database ya, kemudian nanti dikontrol oleh manajemen service dari aplikasi AWS misalnya itu, kemudian dianalisis. Dan di tahap ini, di lapisan ini juga data itu tadi kan dikelola ya, diolah, dianalisis, juga bisa melakukan komputasi ya, atau juga bisa dilakukan modeling ya, misalnya menggunakan machine learning gitu ya. Kemudian yang keempat ya, itu lapisan aplikasi yang terdiri dari aplikasi layanan yang digunakan untuk proses dan analisis data dari perangkat IoT. Jadi menampilkan proses analisis. Aplikasi ini mencakup berbagai bidang ya, seperti manufaktur ya, kalau misalnya aplikasinya tentang manufaktur, pertanian juga bisa, kesehatan dan transportasi. Dan aplikasi ini komponen yang paling ujung ya di IoT ya, dan memungkinkan pengguna untuk memantau ya. Kalau kita pantau aplikasi dengan aplikasi IoT itu bisa juga dikontrol, kemudian mengotomatisasi hal-hal cerdas ya. Kalau ada fungsi-fungsi tertentu di aplikasi itu yang bisa mengontrol perangkat ya dari jarak jauh menggunakan HP seperti itu, dan atau monitor atau komputer ya dari jarak jauh. Oke, itu untuk 4 lapisan yang ada di dalam IoT ya, konsep dari IoT. Kemudian kalau kita gambarkan arsitektur IoT itu akan seperti ini, yang sebelah kanan itu ya. Bentar, saya pindah. Oh, ini kepotong ya. Oke, ada
ya tadi sudah kita terangkan di sini ada perangkatnya ya. Di perangkat itu ada sensor ya, kemudian ada alat yang untuk mentransmisikan data, kemudian nanti di sini ada lapisan jaringan ya. Jaringan itu ada gateway dan kemudian ada cloud gateway-nya juga. Kalau gateway-nya aja kan berarti dari perangkat ini ke lapisan jaringan, kemudian dia juga bisa mengirimkan data ke cloud ya. Kemudian cloud-nya itu adalah bagian dari platform nanti. Di platform itu ada pemrosesan data, kemudian ada analisis data ya. Juga ada proses big data warehouse di situ, penyimpanan data. Dan yang keempat terakhir itu adalah lapisan aplikasi ya. Di sini nanti dapat menghasilkan atau memunculkan hasil dari analisis dan manajemen layanan yang lainnya ya. Jadi secara umum arsitektur IoT itu juga harus memperhatikan beberapa aspek penting ya, seperti keamanan ya, kemudian interoperabilitas dan skalabilitas. Karena ini juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa IoT itu dapat beroperasi secara efisien ya dan aman di seluruh lingkungan ya. Dan juga kalau bisa memastikan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT itu dapat digunakan secara efektif oleh aplikasi yang relevan. Sebentar ini kok. Oke. Mungkin itu saja untuk materi kedua kali ini tentang arsitektur IoT ya. Videonya mungkin sedikit singkat ya. Nanti supaya kalian tidak banyak ya dijali informasi ya. Kita belajarnya juga nyaman dan lebih cepat dicerna gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya buka untuk forum diskusi di e-learning, silahkan ditanyakan atau disampaikan apa yang menjadi unek-unek kalian di mata kuliah IoT ini dan yang berkaitan dengan pembahasan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.